Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV? Anda kembali menyaksikan talk show kali ini bersama saya Salwahera Tunisa. Nah, tema yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai pemantauan isi siaran pemilu kada serentak tahun 2024. Yang mana yang kita ketahui bersama bahwasannya pilkada serentak sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia untuk ikut serta mensukseskan pesta demokrasi ini? Tema ini akan kita bahas bersama dua orang narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu Alia selaku anggota KPI Pusat. Selamat datang Ibu. Selamat datang di Jambi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Jambi luar biasa. Masya Allah. Dan yang kedua ada Bapak Kemas Al-Fajri selaku Ketua KPID Provinsi Jambi. Selamat datang di Jambi TV Pak. Baik, langsung saja. Bisa dijelaskan peran dan fungsi tugas utama KPID Pusat dan KPID Jambi dalam konteks pemilu kada serentak tahun 2024. Boleh dari Ibu Aliah dulu. Terima kasih Mbak Salwa. Jadi ini adalah momen tadi udah disampaikan ya, momen pesta demokrasi 5 tahunan gitu ya, bahwa 27 November nanti ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak, dan ini satu-satunya pilkada terbesar begitu ya, bukan hanya di Indonesia, barangkali di dunia. Jadi apa sih KPI, kemudian apa hubungannya KPI dengan pilkada? Tentunya pertanyaannya banyak yang begitu. Jadi KPI salah satu tugas utamanya adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar terhadap informasi apapun, terutamanya informasi terkait dengan pemilu ini, terkait dengan politik. Karena apa? Karena kita tahu di luar sana banyak sekali mungkin informasi-informasi seliweran ya, yang kita ketahui sekarang di media selain televisi dan radio begitu. Mungkin karena tidak ada kontrolnya, tidak ada yang ngawasi, maka bebas saja. Tetapi kami KPI memastikan kewenangan kami terhadap lembaga penyiaran ini, jadi lembaga penyiaran menjadi salah satu sarana informasi yang informatif, begitu ya, untuk memberikan edukasi politik begitu terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jambi. Iya, benar sekali. Karena yang seperti yang kita ketahui ya Bu ya, sekarang media sosial ini sering banget nih nyebarin berita-berita hoaks dan juga terpaku sama salah satu paslon. Dan ini fungsinya KPID mengawasi ya Bu, mengawasi siaran televisi dan radio yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Baik, mengapa pemantauan isi siaran penting dilakukan dalam rangkaian pemilu kada? Dan apa dampaknya jika ada pemantauan yang memadai ini Bu? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa masyarakat harus dipastikan mendapatkan informasi yang baik, layak, dan benar gitu ya. Terkait dengan pemantauan tetap, karena kan kita kalau misalnya di lembaga penyiaran kemungkinan akurasi tidak memihaknya, netralitasnya besar begitu ya. Tapi tadi udah disinggung tidak demikian terjadi di sosial media misalnya. Pemantauan yang dilakukan oleh KPI itu ada 2 tem. Yang pertama adalah pemantauan langsung. Kalau di KPI Pusat 24 jam, begitu juga di KPI daerah yang mengawasi jalannya tidak hanya terkait pilkada, tapi semua tayangan-tayangan di televisi maupun radio itu 24 jam kita awasi. Kemudian yang kedua adalah melalui saluran pengaduan masyarakat. Jadi kalau masyarakat di saat itu menemukan hal-hal yang terkait tayangan ataupun yang didengar di lembaga penyiaran, tentunya akan bisa memberikan aduannya kepada KPI Pusat misalnya, ataupun melalui KPI daerah. Jadi sistem pemantauan ini menjadi sangat penting tentunya untuk memastikan bahwa memang tayangan-tayangan yang sampai ke masyarakat itu memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di KPI. Itu ada P3SPS ya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Oke, boleh Pak, saya ingin tanya nih ke Bapak, apa sih jenis konten atau kriteria yang dipantau oleh KPID selama pemilu kada ini? Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Alia terkait dengan pengawasan yang diberikan kewenangan kepada KPID. Kalau misalnya khusus terkait masalah pemilu kada, tentu ada hal-hal yang diperbolehkan ataupun diperkenankan untuk ditampilkan di layar kaca ya, di
bisa di televisi maupun di radio. Karena memang domain pengawasan KPID itu hanya terbatas di TV dan radio. Seperti tadi sudah disinggung, terkait masalah media sosial itu bukan ranah daripada KPID. Memang sekarang ini yang banyak berseliweran ya di tengah-tengah masyarakat ini kan yang agak serem ini kan yang di media sosial ya kan. Jadi memang itu bukan menjadi kewenangan daripada KPID. Nah, untuk KPID sendiri, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak KPU ya, selaku penyelenggara pemilu kada serentak ini. Jadi ada beberapa item yang memang menjadi pengawasan penting bagi KPID. Pertama itu terkait dengan isu-isu sara, artinya tidak diperkenankan gitu kan untuk menggunakan isu-isu sara untuk kepentingan politik tertentu, ya kan? Karena kita menjaga betul hal-hal seperti itu. Jangan sampai ketika naik ke saluran televisi maupun disiarkan melalui radio itu sampai digunakan untuk menjadi baik dalam bentuk pemberitaannya ataupun penyiaran dan apalagi dimasukkan ke dalam iklan kampanye. Kemudian kedua, kata-kata yang mungkin kurang senonoh, ya, kurang baik, ya tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa kita. Karena itu semua tadi juga seperti disinggung oleh Bu Maria, KPID itu berpedoman kepada yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Lalu juga kita diperkuat lagi dengan pedoman perilaku penyiaran, tambah lagi dengan ada standar program siaran. Dari situ kita bisa melihat ya, bahwa apabila kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya tadi ada terkait masalah sara, ya kan, menyinggung sara atau mungkin advokasi yang kurang tepat ya, artinya informasi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu juga menjadi temuan bagi kita gitu kan. Mungkin sebagian besarnya itu. Kalau untuk sejauh ini Pak, apakah sudah ada ditemukan penyiaran yang melanggar? Baik, jadi selama periodisasi tahapan pemilu, KPID sudah beberapa kali ya memeriksa baik televisi nasional maupun televisi yang ada di lokal Jambi. Yang nasional kemarin kita sudah mengirimkan surat langsung kepada KPU pusat ya kan, terkait dengan temuan pelanggaran pilkada. Jadi salah satu stasiun TV ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, itu menyiarkan media iklan kampanye itu di luar masa yang sudah ditentukan oleh KPU. Jadi masa untuk penayangan iklan kampanye itu kan dari tanggal 10 besok sampai dengan tanggal 24 berakhirnya. 23. Ya, 23 ya. Nah, dari itu kemarin kami sudah periksa, kami telaah, tentunya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kami sudah menyampaikan karena kewenangan daripada KPID untuk memanggil itu untuk TV lokal. Tapi kalau untuk TV nasional itu bukan kewenangan daripada KPID. Tapi yang kami bisa lakukan, kami akan surati kepada KPI pusat, kami teruskan, dan nanti akan diverifikasi oleh KPI pusat agar itu bisa diputuskan apakah ini melanggar ataukah bisa dilaksanakan terus siaran ini. Baik, ada nggak nih Bu regulasi khusus yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran terkait pemberitaan pemilu kada? Ya. Tadi sudah disinggung ya terkait dengan Undang-Undang Penyiaran 32 2002. Lalu ada P3SPS, lalu ada PKPI terkait pengenaan sanksi, kemudian ada yang terbaru untuk pilkada adalah ada SE nomor 6 2024. Jadi itu yang perlu dipedomani oleh lembaga penyiaran. Selain ada SKB, surat keputusan bersama yang ini ditandatangani oleh 4 lembaga, KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Gitu. Jadi surat edaran ini kami sudah sampaikan, sudah kami sosialisasikan juga kepada seluruh KPID di Indonesia. Kemudian kami juga mensosialisasikannya kepada lembaga penyiaran. Tadi kalau misalnya kami SSJ ya, siaran nasional begitu, kemudian kalau KPID harus disosialisasikan kepada lembaga penyiaran di wilayahnya masing-masing, berikut tembusan kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu KPU Bawaslu, tembusan ke Komisi 1 juga, artinya upaya-upaya untuk menjaga agar demokrasi, pesta demokrasi ataupun 5 tahunan dalam pemilihan kepala daerah ini bisa dipatuhi oleh semua pihak, termasuk tadi yang harus dipegangnya adalah terkait netralitas, independensi lembaga penyiaran dalam menyiarkan paslon-paslon secara berimbang. Termasuk tadi sudah disebut bahwa iklan
kampanye itu baru boleh di lembaga penyiaran dan juga di lembaga penyiaran maupun di media sosial sebenarnya itu baru boleh tanggal 10 November sampai 23 November. Di dalam masa ini itu pun dibatasi juga ya gitu spotnya, tapi ini didanai oleh penyelenggara pemilu begitu. Spotnya setiap di lembaga penyiaran televisi itu 10 spot 30 detik begitu, kemudian untuk di radio juga 10 spot dan 60 detik begitu. Jadi ada waktu 14 hari untuk melakukan iklan kampanye. Baik. Selebihnya masa tenang, masa penghitungan suara juga ada aturan di dalam surat edaran tersebut. Misalnya dalam masa tenang, saya sampaikan juga di dalam masa tenang pun dihindari oleh lembaga penyiaran agar tidak menayangkan kembali isu-isu ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paslon. Apa sih kenapa nggak boleh ya gitu kan? Karena ada kekhawatiran juga penggiringan opini begitu ya. Paslon lagi masa tenang, biarkan berpikir, masyarakat berpikir dengan jernih begitu untuk memilih pasangan-pasangan calon. Jadi tidak dipenuhi oleh kasak-kusuk berita-berita soal paslon di lembaga penyiaran. Kami berharap itu. Begitu juga dengan pada masa penghitungan suara ataupun pemungutan suara ya. Itu biasanya ada lembaga-lembaga quickcount, survei gitu ya, menayangkan hasil surveinya begitu. Nah, ini juga harus dipatuhi, harus 2 jam setelah penghitungan suara atau setelah TPS ditutup. Jam 1 artinya, dan itu waktu Indonesia Barat. Artinya begini, kalau selesai jam 1 artinya jam 3 baru boleh ditampilkan. Itu pun yang harus sudah terverifikasi oleh KPU, gitu, oleh lembaga KPU. Jangan sampai, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di TV Jambi, gitu, Jambi TV gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tiba-tiba nayangin hasil survei atau hasil quick count gitu ya dari lembaga, pada lembaga ini tidak terverifikasi oleh KPU. Bahaya gitu, karena apa? Aduh, ini yang real count-nya misalnya paslon A yang menang, teman ditampilkan di paslon B yang menang begitu kan. Jadi untuk menghindari kegaduhan di masyarakat dan juga informasi-informasi yang false atau yang nggak benar begitu. Baik. Itu rangkuman dari aturan yang sudah kita sampaikan, sosialisasikan ke teman-teman lembaga penyiaran dan juga ke teman-teman KPI itu. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan kembali perbincangan tentang pemantauan isi siaran Pemilu Kada Serentak tahun 2024. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Talk Show Jambi TV.